Coba bayangkan kalau kau jadi presiden, di mana ibu kota sudah tua, rawan banjir, padat penduduk, dan hampir tenggelam. Kamu mau tetap bertahan atau mulai lembaran baru? Inilah cerita tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN, proyek raksasa yang bisa jadi lompatan sejarah atau jadi masalah baru bagi ekonomi Indonesia. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas tentang topik ini, mari kita mengenal apa itu IKN. IKN memiliki nama lengkap Ibu Kota Negara Nusantara yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai proyek besar pada tahun 2019 kemarin. IKN berlokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Visi utama dari IKN ini adalah sebagai kota berkelanjutan, juga sebagai simbol nasional Indonesia, di mana IKN ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, yaitu pada tahun 2045 nanti, tepatnya 100 tahun sejak kemerdekaan Indonesia. IKN ini diharapkan bisa menjadi wajah baru bagi Indonesia sebagai negara maju. Ada beberapa alasan kenapa IKN dipindahkan, yang semula berada di Jakarta kemudian pindah ke Kalimantan Timur. Alasan yang pertama itu karena Jakarta sering banjir. Seperti yang banyak diberitakan di internet maupun media sosial, Jakarta ini padat akan penduduknya dan juga banjir. Banjir ini bisa disebabkan oleh luapan air yang turun dari kota Bogor kemudian turun ke Jakarta, atau karena sampai menutup dan sistem drainase yang buruk. Tapi alasan utamanya adalah karena penurunan tanah yang cukup signifikan. Seperti yang dilansir pada artikel Tempo pada tanggal 30 Maret 2025, penurunan tanah di Jakarta itu sekitar 1-11 cm per tahun. Kita bisa melihat buktinya melalui tanggul-tanggul di sekitar pesisir Jakarta, di mana permukaan laut itu lebih tinggi daripada permukaan tanah di Jakarta. Alasan yang kedua adalah karena kepadatan penduduk. Seperti yang kita ketahui, Jakarta adalah pusatnya semua sektor, seperti sektor politik, hukum, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Hal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin mencari nafkah, sehingga membuat Jakarta padat akan penduduk dan menciptakan pemukiman yang kumuh. Alasan yang ketiga, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, yaitu untuk pemerataan pembangunan. Jakarta sering disebut juga sebagai Jakarta dengan istilah Jakarta sentris atau bahkan Jawa sentris karena kepadatan penduduk. Lalu alasan terakhir kenapa IKN dipindahkan adalah untuk mencari lokasi lebih strategis. Kalimantan Timur tersebut berada tepat di tengah peta Indonesia di wilayah tengah, sehingga lokasi lebih strategis dan diharapkan mampu mendorong pembangunan khususnya di wilayah timur Indonesia. Ada dua regulasi yang berkaitan dengan pembangunan IKN ini. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022. Dana yang diperlukan untuk pembangunan IKN ini diperkirakan sekitar 466 triliun, sedangkan gelontoran dana dari pemerintah itu hanya sekitar 20% saja. Selebihnya pemerintah mencari bantuan dari investasi maupun kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, di investasi ini juga pemerintah dapat menarik para investor asing atau foreign direct investment.
Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, dana yang dialokasikan untuk pembangunan IKN ini berkisar 89 triliun, sedangkan pada pemerintahan Prabowo sekitar 48,8 triliun. Hal ini dikarenakan IKN juga terkena imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Meskipun memiliki visi yang besar, IKN ini menerima beberapa tantangan. Tantangan paling utama yaitu tentang pembiayaan. Pemerintah kesulitan mencari suntikan dana dari para investor, apalagi ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang melambat, membuat alokasi dana yang dibutuhkan tersebut menjadi lebih terhambat. Lalu tantangan yang kedua itu tentang penolakan masyarakat adat. Beberapa komunitas lokal di Kalimantan Timur menolak atau memprotes dari pembangunan ini, disebabkan karena kekhawatiran mereka khawatir terkait penggusuran lahan maupun kehilangan dari identitas lokal mereka. Lagi pula, Kalimantan tersebut dikenal sebagai paru-paru dunia karena keragaman hayatinya dan juga banyaknya hutan tropis yang dimilikinya. Tantangan yang ketiga itu transisi pemerintah. Nah, transisi atau perubahan dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo ini membuat masyarakat menjadi khawatir akan arah kebijakan baru yang akan dibuat. Lalu, tantangan yang berikutnya itu respon publik. Ada dua pihak yang merespon. Ada yang pihak kontra maupun pro. Pihak kontra tersebut menolak karena mereka beranggapan proyek ini terlalu ambisius dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan lain yang sejak dulu masih dipermasalahkan di negeri ini. Sedangkan pihak pro mengatakan mereka mendukung karena mereka melihat peluang dari pemerataan melalui pembangunan IKN ini. Dan yang terakhir, tantangan yang paling utama, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pembangunan ini dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan. Salah satunya seperti deforestasi ataupun hilangnya habitat hewan langka. Di lain sisi, pembangunan IKN ini juga memiliki dampak yang positif. Yang pertama itu pemerataan pembangunan. Yang kedua, investasi meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya ini, perekonomian Indonesia dapat terbantu juga. Lalu dampak yang berikutnya menyerap tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, pembangunan IKN ini merupakan mega proyek. Jadi, pemerintah menyerap banyak tenaga kerja, entah itu dari asing maupun dari domestik. Dari beberapa berita yang saya dapatkan, pembangunan IKN sekarang menyentuh tahap kedua, di mana mereka menyerap sekitar 2.200 tenaga kerja. Lalu, investasi juga masih terus berlanjut. Proyeksinya tahun ini ASN akan dipindahkan ke sana atau aparatur sipil negara ke IKN. Yang kedua itu pada tahun 2028 nanti diharapkan pembangunan infrastruktur legislatif maupun yudikatif akan diselesaikan. Apakah IKN akan berhasil atau hanya menjadi cerita mahal yang penuh kontroversial? Tapi satu hal yang pasti, masa depan Indonesia sedang dibangun, dan kita sebagai generasi muda perlu ikut berkontribusi dan mengawasinya.